Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Switri, mahasiswi Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al-Furqon Prabu Muli dengan NIM 10521036. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Moneter dengan judul Implementasi Kebijakan Moneter di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Selanjutnya, tujuan kebijakan moneter. Yang pertama itu menjamin stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara harus berjalan dengan terkontrol dan berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan melalui keseimbangan arus barang atau jasa dengan peredaran uang. Oleh karena itu, tujuan kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan dan penetapan terkait peredaran uang di masyarakat. Yang kedua, mengendalikan inflasi. Agar inflasi dapat ditekan, maka Bank Indonesia menetapkan kebijakan bertujuan mengurangi uang yang beredar di masyarakat dan menjaga ketersediaan uang di bank. Ketiga, meningkatkan lapangan pekerjaan. Tujuan kebijakan moneter Bank Indonesia berikutnya yaitu meningkatkan lapangan pekerjaan. Kestabilan peredaran uang membuat aktivitas produksi meningkat. Dengan naiknya kegiatan produksi, maka diperlukan sumber daya manusia dalam pengelolaannya, sehingga hal ini mampu menyerap tenaga kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, melindungi stabilitas harga barang di pasar. Tujuan kebijakan moneter diharapkan mampu melindungi stabilitas harga pasar. Ketika harga stabil, maka menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap tingkat harga sekarang dan di masa mendatang, sehingga tingkat daya beli antar periode tetap sama. Kestabilan harga ini bisa diatur melalui keseimbangan peredaran uang, permintaan barang, dan produksi barang. Selanjutnya, menjaga keseimbangan neraca, pembayaran internasional. Kebijakan moneter tidak hanya berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dalam negeri saja, namun juga luar negeri. Salah satu tujuan kebijakan moneter adalah menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Hal ini dapat diwujudkan melalui kestabilan jumlah barang ekspor dan impor sama besarnya. Oleh sebab itu, tak heran maka pemerintah sering melakukan devaluasi dalam hal ini. Selanjutnya, mendorong pertumbuhan ekonomi. Seluruh dampak atas kebijakan moneter diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, sebab demi mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai kesuksesan tiap komponen. Misalnya seperti tersedia lapangan pekerjaan, kontrol tingkat inflasi, aktivitas produksi, dan permintaan barang dan lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan yang melakukan pengelolaan dan pengaturan peredaran uang dalam aktivitas ekonomi. Dalam hal ini, tujuan utamanya yaitu meningkatkan peredaran uang di masyarakat sehingga roda perekonomian meningkat. Yang kedua itu kebijakan moneter kontraktif. Jenis kebijakan moneter kontraktif ini di mana kebijakan diambil sebagai langkah mengurangi peredaran uang di masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui penjualan obligasi pemerintah, peningkatan suku bunga bank, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Seperti diketahui, kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi terhadap kontrol peredaran uang dan pertumbuhan ekonomi. Ukuran utama sebagai variabel mikroekonomi yaitu tingkat pengangguran dan inflasi. Namun, tak hanya itu, masih ada instrumen kebijakan moneter lainnya, yaitu kebijakan diskonto, operasi pasar terbuka, kebijakan rasio cadangan wajib, penetapan suku bunga acuan, dan imbauan moral. Selanjutnya, contoh kebijakan moneter di Indonesia. Yang pertama, pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia. Contoh kebijakan moneter adalah Bank Indonesia mengadakan kredit langsung, pemberian kredit langsung kepada berbagai sektor atau proyek yang memerlukan dana secara mendesak. Hal ini dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar karena harus membiayai kegiatan dengan segera.
Yang kedua, penyediaan fasilitas overdraft. Saat Bank Indonesia membantu bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek, maka hal ini termasuk contoh kebijakan moneter di Indonesia melalui fasilitas overdraft. Bantuan yang diberikan berupa pinjaman jangka pendek dengan suku bunga tinggi. Hal ini diharapkan mampu mengontrol peredaran uang agar tetap stabil. Selanjutnya, penertiban surat utang negara. Contoh kebijakan moneter adalah menerbitkan surat utang negara. Dalam hal ini, pemerintah berusaha menghimpun dana dari masyarakat agar uang yang beredar di masyarakat mengalami penurunan. Terakhir, program intervensi rupiah, yaitu contoh kebijakan moneter di Indonesia yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara proses pinjam meminjam dana secara langsung di pasar uang antar bank dalam periode 7 hari. Hal ini mendukung instrumen kegiatan operasi pasar terbuka. Selanjutnya, permasalahan penerapan kebijakan moneter di Indonesia. Misalnya saja, ketika terjadi inflasi atau terjadinya kenaikan harga-harga secara keseluruhan yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun, maka pemerintah biasa mengambil kebijakan moneter untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat atau tight money policy, atau penerapan uang ketat agar tidak terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat. Maka pemerintah menempuh kebijakan politik diskonto, jual beli surat berharga, dan lain-lain. Tetapi politik yang diambil terkadang tidak efektif, sehingga perlu mix antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tidak efektifnya kebijakan yang ditempuh bisa juga disebabkan karena adanya faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi perekonomian bangsa.